warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sirvaniditi Nurusyaira. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan kemarin, dan sekarang saya akan membahas tentang failover dan load balance. Nah, cakupan materinya itu ada yang pertama ada konsep failover dan load balance, yang kedua ada setting topologi, yang ketiga ada konfigurasi failover, yang keempat ada konfigurasi load balance, dan yang kelima itu ada studi kasus. Langsung saja ke konsep. Nah, konsepnya itu ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, untuk failover itu satu aktif, satunya backup. Sedangkan untuk yang load balance itu keduanya aktif secara bersamaan. Nah, di sini ada konsep failover. Terdapat dua link akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance-nya. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Nah, ini studi kasusnya ada konfigurasi sederhana, lalu ada merubah parameter distance, lalu ada cek gateway. Langsung saja ke topologinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah internet dengan tipe yaitu CloudNet. Lalu 3 buah perangkat MikroTik. Ini berperan sebagai router ISP1, ini berperan sebagai router ISP2, dan ini berperan sebagai MikroTik customer. Nah, untuk IP address si router ISP1 yang mengarah ke internet di Ether 1 itu IP-nya 10.0.137.146. Sedangkan untuk yang di router ISP2 yang mengarah ke internet itu di Ether 1 IP address-nya 10.0.137.148. Untuk router ISP1 di Ether 2 yang mengarah ke MikroTik customer itu IP-nya 192.168.1.1. Untuk router ISP2 di Ether 2 yang mengarah ke MikroTik customer itu IP-nya 172.16.1.1. Nah, untuk MikroTik customer itu IP yang mengarah ke router ISP1 di Ether 1 itu IP-nya 192.168.1.2. Sedangkan di Ether 2-nya yang mengarah ke router ISP2 itu IP-nya 172.16.1.2. Lalu saya juga sudah login ke Winbox MikroTik customer melalui router ISP1 menggunakan P2 Roamon. Nah, dikarenakan saya sudah setting di sini, lalu di sini juga saya akan menambahkan kliennya. Jadi saya akan menyambungkan PPC satunya ke MikroTik customer, lalu PPC 2-nya juga. Lalu di sini saya akan menambahkan default route-nya pada si MikroTik customer-nya ini. Masuk ke Winbox MikroTik customer, lalu pilih menu IP, pilih yang route. Nah, add, lalu untuk gateway-nya itu masukkan gateway router ISP1 dan router ISP keduanya 192.168.1.2.
168.1.1. Klik apply, klik OK. Nah, sudah. Di sini juga sudah ada informasi AS, yaitu Active Static. Ini saya akan menambahkan untuk gateway router ISP keduanya. Klik apply, lalu klik OK. Nah, sudah. Nah, di sini untuk gateway router ISP ke-1 itu informasinya S, tidak AS seperti gateway si router ISP kedua. Nah, kalau ingin memindahkan jalurnya, tinggal matikan saja si gateway router ISP keduanya, di disable. Nah, otomatis jalur internetnya itu berpindah ke gateway si router ISP ke-1-nya. Kalau ingin mengaktifkan yang router ISP kedua, tinggal matikan saja yang router ISP ke-1-nya, lalu aktifkan yang router ISP keduanya. Begitupun sebaliknya. Lalu saya di sini akan coba ping ke gateway-nya. Ini sudah berhasil. Lalu saya coba ping ke gateway router ISP keduanya. Dan ini juga sudah berhasil. Nah, di sini saya akan coba cek IP DNS-nya. Nah, di sini masih kosong. Saya akan menambahkan servernya. Itu Nah, ini sudah terisi. Nah, di sini saya akan coba ping ke 8.8.8.8. Ini juga sudah berhasil. Dan saya akan coba ping ke google.com. Dan ini juga sudah berhasil. Nah, lalu agar si PPC-nya ini bisa internetan, saya akan setting firewall netnya dari sisi MikroTik customer-nya. Itu masuk ke Winbox MikroTik customer. Lalu dikarenakan ini ada dua interface, itu Ether 3 dan Ether 4, saya akan menghubungkannya dengan bantuan bridge. Pilih menu bridge, lalu add. Nah, namanya bebas. Di sini saya akan menamainya dengan bridge Silva. Klik apply, lalu klik OK. Nah, untuk portnya itu pilih yang mengarah ke si PPC-nya, itu Ether 3 dan Ether 4. Add Ether 3 dan Ether 4. Nah, sudah. Lalu di sini saya akan menyeting IP address-nya. Add. Saya di sini mendefinisikannya dengan 10.10.10.1/24. Interface-nya pilih yang bridge, klik apply, lalu klik OK. Nah, sudah ada. Lalu agar si PPC ini bisa mendapatkan IP secara otomatis, maka saya akan mengaktifkan
IP DHCP servernya, ke IP DHCP server, lalu klik DHCP setup, interface-nya pilih yang bridge, klik next. Nah, sudah sukses. Di sini saya akan coba request terlebih dahulu untuk IP DHCP-nya. Ada informasi DORA di PPC 2 nya juga. Nah, untuk PPC 1 saya mendapatkan IP 10.10.10.254/24. Sedangkan untuk si PPC 2 nya saya mendapatkan IP 10.10.10.253/24. Lalu saya akan setting firewall netnya agar si PPC itu bisa internetan. Masuk ke Beanworks Micro-IT Customer, pilih IP, lalu firewall. Nah, ini sebentar. Pilih yang net, lalu add chainnya srcnet. Out interface-nya dikarenakan ada dua interface, itu 1 dan 2, maka masukkan kedua-duanya. Sini saya masukkan untuk ether 1 terlebih dahulu. Untuk action-nya pilih yang squared. Klik apply, lalu klik OK. Nah, sudah. Lalu saya di sini akan menambahkan yang ether 2-nya. Sudah. Lalu di sini saya akan coba ping ke 8.8.8.8. Ini sudah berhasil. Lalu coba ping ke google.com, juga sudah berhasil. Nah, untuk PPC 2 sudah. Lalu saya akan coba uji di PPC 1-nya juga. Sudah berhasil. Lalu ini juga sudah berhasil. Nah, lalu di sini saya akan mencoba merubah parameter distance-nya. Apa sih yang dimaksud dengan distance itu? Jadi distance itu mendeskripsikan parameter atau nilai distance atau nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin besar nilai distance-nya, maka semakin tidak diprioritaskan. Lalu menu IP, lalu yang pilih yang routes. Nah, ini ada menu distance. Nah, agar tidak disable, enable, saya di sini akan coba merubah atau men-setting parameter distance-nya agar lebih leluasa. Contohnya, saya di sini akan menggunakan si ISP2, maka distance yang ada di ISP1 dibesarkan nilainya, begitupun sebaliknya. Saya coba ubah nilai distance-nya. Nah, di sini kan yang aktif itu ISP1. Nah, saya akan besarkan nilai distance-nya agar tidak diprioritaskan. Contohnya nilainya itu 10. Klik apply, lalu klik OK. Ini nyalakan dulu yang ininya. Nah, otomatis jalur internet itu akan berpindah ke si
gateway router ISP kedua. Lalu sebaliknya, jika saya ingin memprioritaskan si yang router ISP1, maka di sini saya akan membesarkan nilai distance-nya si router ISP kedua. Misalnya 20. Klik apply, lalu klik OK. Nah, sudah berganti jalur. Lalu jika interface-nya, salah satu interface-nya itu di disable, misalnya yang aktif itu Ether 1. Nah, untuk Ether 1 itu di disable, lalu otomatis jalur internetnya itu akan langsung berpindah ke gateway Ether 2 yang mengarah ke si ISP2. Begitupun sebaliknya. Nah, lalu saya di sini akan mencoba fitur check gateway pada failover. Nah, check gateway ini bisa kita gunakan pada saat terjalannya failover. Misalnya di sini ada satu kasus, jika IP gateway router ISP1 dalam keadaan terdisable, maka si MikroTik customer ini akan membedakan jalurnya ke router ISP kedua. Kalau kita tanamkan check gateway pada sisi MikroTik customernya dengan memilih main link atau link utama, maka nantinya si MikroTik customer ini akan selalu check gateway di main linknya. Kalau misalkan dia terdisable, maka jalur ISP akan berpindah jalur ke yang kedua. Misalnya yang ke satunya itu terdisable. Nah, lalu akan otomatis pindah ke yang router ISP kedua, seperti itu. Jadi nantinya si MikroTik customer ini akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down, seperti itu. Nah, contohnya ini masuk ke menu IP, lalu route, lalu yang pilih yang aktif yang ini, lalu ini ada check gateway. Nah, ini ada dua pilihan, yaitu ping dan ARP. Nah, kalau ping itu nanti si MikroTik customernya ini akan ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Kalau ARP itu menggunakan ARP. Nah, di sini saya akan coba yang tipenya itu ping, lalu apply. Oke, sudah. Lalu di sini saya akan coba matikan atau mendisable IP gateway si router ISP-nya. Lalu masuk ke Winbox router ISP1, lalu ke IP addresses. Nah, untuk Ether 2 coba disable. Sudah. Lalu kita tunggu 10 sampai 20 detik. Masih belum. Nah, ini sudah berpindah jalur. Yang tadinya memakai router ISP1 berpindah jalur, jadi ya memakai jalur router ISP kedua. Lalu di sini saya akan coba aktifkan kembali. Nah, ini sudah berganti lagi jalurnya. Untuk
failover itu sudah selesai. Lalu di sini ada load balance. Nah, konsepnya itu dua link ISP aktif bisa dikonfigurasikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load balance itu dengan metode ACMP yang merubah improvisasi dari metode round robin load balance. Nah, studi kasusnya itu ada konfigurasi load balance ACMP dan load balance routing. Sebelum saya melakukan konfigurasi, di sini saya sudah mengubah IP si PPC1 dan PPC2 itu yang tadinya dynamic menjadi static. Jadi untuk PPC1 IP-nya itu 10.10.10.11/24. Sedangkan untuk yang PPC2-nya itu 10.10.10.12/24. Nah, di sini saya akan masuk ke Winbox MikroTik Customer untuk melakukan konfigurasi load balance ICMP. Masuk ke menu IP, pilih yang root. Nah, konfigurasi failover yang tadi sempat saya hapus, jadi di sini tidak ada konfigurasi failovernya. Di sini saya akan menambahkan. Lalu untuk load balance itu kan yang aktifnya itu 2. Nah, di sini untuk gateway-nya itu tambahkan dua-duanya. Ini yang pertama saya isikan gateway si router ISP-nya, ISP1-nya 92.168.1.1. Lalu yang ini saya masukkan gateway si router ISP keduanya, itu 172.16.1.1. Klik apply, lalu klik OK. Nah, ini sudah ada informasi AS. Lalu di sini saya akan melakukan uji coba di PPC1 dan PPC2-nya. Di PPC1 terlebih dahulu. Di sini saya akan coba ping ke 8.8.8.8. Ini sudah berhasil. Lalu kita lihat trace route-nya, itu trace 8.8.8. Nah, untuk jalur si PPC1 jika ingin connect ke internet itu melewati bridge dulu, lalu melewati 192 itu IP si router ISP1. Jadi dari PPC1 ke router ISP1 baru ke internet. Sedangkan untuk yang PPC2 coba ping dulu ke 8.8.8 berhasil, dan ini sudah berhasil. Lalu kita lihat jalurnya. Nah, untuk PPC2 juga sama, itu melewati bridge terlebih dahulu, lalu baru ke si router ISP1, baru ke internet. Seperti itu. Lalu di sini ada satu kasus yang dimana apabila langganan pada setiap ISP itu dengan bandwidthnya yang berbeda. Misal untuk ISP1 ini dia menyediakan bandwidthnya itu hanya 2 Mbps. Lalu untuk ISP2-nya itu menyediakan bandwidthnya 8 Mbps. Lalu bisa disimpulkan hasilnya itu 1:4. Jadi traffic yang harus banyak disalurkan yaitu ke ISP2. Nah, dalam kasus ini bisa dikonfigurasikan load balance-nya. Masuk ke Winbox MikroTik Customer, lalu edit jalur yang mengarah ke internet sebelumnya. Nah, ini kan 1:4 ya
untuk satunya itu router ISP1 dan untuk yang 4 itu router ISP2. Jadi sini saya akan menambahkan 3 buah kolom lagi yang nantinya itu jumlahnya jadi 5 kolom. Untuk yang pertama itu isikan gateway router ISP pertama 192.168.1.1. Nah, untuk yang keduanya itu masukkan gateway ISP keduanya itu 172.16.1.1. Lalu untuk kolom sisa ini isikan gateway si ISP keduanya. Saya menggunakan Ctrl C dan ini agar cepat. Sudah, klik apply, lalu klik OK. Nah, nanti ketika kalian ping ke internet atau ke Facebook, YouTube, nah itu jalurnya akan ke ISP2 karena akses internet itu lebih banyak menggunakan jalur ISP2 karena trafficnya itu yang disalurkan itu lebih banyak ke ISP2. Lalu di sini ada konfigurasi load balance route rules. Nah, route rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Jadinya kita bisa mendefinisikan, misal untuk PPC1 ketika dia ingin internetan itu harus menggunakan ISP1. Begitu sebaliknya untuk PPC2 jika dia ingin internetan dia harus menggunakan si ISP2. Nah, di sini saya akan setting route table-nya. Untuk yang ini bisa di disable atau dihapus saja. Lalu pilih menu rules, lalu add, lalu untuk SRC-nya isikan IP si PPC1 nya dulu, dikarenakan saya akan mengisi untuk si PPC1 terlebih dahulu. Untuk tabelnya saya mendefinisikannya dengan PPC1. Klik apply, lalu klik OK. Sudah. Lalu untuk PPC1 sudah, lalu di sini saya akan menambahkan yang PPC2-nya. Masukkan IP si PPC2-nya. Tabelnya saya mendeskripsikannya dengan PPC2. Apply, lalu oke. Nah, di sini sudah. Lalu pilih menu routes, add. Untuk gateway-nya masukkan IP si ISP1 terlebih dahulu 192.168.1.1. Nah, untuk routing mapnya itu isikan PPC1. Klik apply, lalu klik OK. Sudah ada informasi AS, ditambahkan lagi untuk yang si ISP2 nya 72.1.6.1.1. Untuk routing marknya masukkan PPC2. Klik apply, lalu klik OK. Nah, sudah, di sini juga informasinya sudah AS. Lalu di sini saya akan coba uji ini PPC1 dan PPC2 nya. Untuk PPC1 terlebih dahulu, sini saya coba ping ke 8.8.8. Ini sudah berhasil. Lalu kita coba lihat jalurnya. Nah, untuk PPC1 itu sudah sesuai memakai jalur yang ke ISP yang pertama. Jadi sudah sesuai. Lalu untuk PPC2 nya coba ping dulu ke 8.8.8. Ini sudah berhasil.
Lalu di sini saya akan coba lihat jalurnya. Sudah sesuai. Jadi untuk si PPC2 ini memakai jalur yang router ISP kedua, dan untuk PPC1 memakai jalur router ISP ke-1, seperti itu. Lalu lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Ada konfigurasi load balance firewall mangels. Pertama-tama saya akan hapus dulu bekas konfigurasi yang tadi. Nah, untuk konfigurasi load balance firewall mangel ini bisa disimpulkan untuk konfigurasi load balance firewall mangel itu lebih gacor dari balance yang lainnya, karena kita bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Untuk kasusnya masih sama dengan yang tadi. Jadi untuk router ISP1 jalurnya ke untuk PPC1 itu jalurnya ke ISP1, dan untuk PPC2 jalurnya ke ISP2. Jadi langsung saja masuk ke Winbox MikroTik Customer, lalu pilih yang IP, pilih yang root, lalu add. Masuk ke IP, lalu pilih yang firewall. Nah, pilih yang mangel yang ini, add, lalu chainnya pre-routing. Untuk SRC addressnya, yaitu masukkan IP PPC1 nya, itu 10.10.10.11. Untuk actionnya pilih yang mark routing ya ini. Untuk neo routing marknya bisa teman-teman definisikan. Contohnya di sini saya mendefinisikannya dengan mangel strip ISP strip 1. Nah, klik apply, lalu klik OK. Sudah, lalu tambahkan lagi untuk yang PPC2 nya, C-nya pre-routing, lalu SRC address-nya masukkan IP PPC2 nya. Action-nya itu mark routing juga, neo routing mark-nya definisikan. Jadi sini mendefinisikannya dengan mangel strip ISP 2. Klik apply, lalu klik OK. Nah, sudah. Lalu di sini baru daftarkan ke routing tabelnya. Klik add, lalu gateway-nya isikan gateway si ISP1 nya terlebih dulu, yaitu 192.168.1.1. Sudah. Lalu untuk bagian routing marknya isikan mangel strip ISP strip 1 yang tadi telah saya buat. Klik apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada informasi AS. Lalu di sini saya akan menambahkannya juga untuk si ISP2-nya. 172.168.1.1. Routing marknya itu mangel strip ISP strip 2. Apply. Oke, dari sini informasinya sudah AS semua. Lalu di sini saya akan coba uji di PPC-nya. Sini saya akan masuk ke PPC1 terlebih dahulu, lalu coba ping ke 888. Mohon maaf, salah, ping lagi 888. Sudah berhasil. Lalu kita lihat jalurnya. Nah, ini untuk
PPC1 jadinya memakai jalur yang ISP1. Untuk PPC2 nya coba bingung lagi ke 8 sudah bisa. Lalu kita lihat jalurnya. Nah, sudah sesuai. Jadi untuk PPC2 itu memakai jalur yang si ISP kedua. Terima kasih untuk materi failover dan load balance sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.